Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirzudin Febriansyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek yang keenam, tentang dasar-dasar spreadsheet. Oke, langsung saja. Nah, dalam kali ini kita akan mengambil contoh membuat sebuah faktur. Faktur ini berisikan 4 barang, chair, table, lamp, and pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan jumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Nah, kita akan membuat seperti ini tentang lembar data faktur yang digunakan untuk contoh. Nah, yang pertama, mulailah membuat contoh dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin menamai invoice dan diskon. Klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit, diikuti subperintah delete sheet, dan kemudian subperintah delete. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Klik 2 kali tab sheet 1 untuk menandai kata sheet 1. Tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1. Kemudian ketik invoice untuk label tab, dan sheet yang kedua ganti label dengan ketikan diskon. Sekarang Anda memiliki label-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Memulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format diikuti perintah kolom dan weight. Ketika figur P6.5 muncul, pilihlah kolom dengan lebar 13. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat field ini setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Harga satuan dimasukkan ke sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan accepted price dalam sel F4. Kemudian masing-masing total amount due and date dalam sel G8, F10, dan G10. Kita ingin meletakkan teks di tengah sel-sel A1 hingga G13. Sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse dan pilihlah format diikuti subperintah sel. Pilihlah tab penjajaran atau alignment, maka layar seperti pada figur P6 akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Selanjutnya pengecualian untuk peletakan di tengah sel G8, di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Diskon yang diberikan tergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bermasyarakat mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya perintah if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat pertandingan seperti jika satu sel lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar. Diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Pernyataan if lebih rumit jika perbandingan tidak benar. Kita akan melakukan perbandingan yang kedua dengan kata lain, pernyataan if yang kedua. If untuk sel D3, lihatlah baris teratas dari lembar data. Di atas sel-sel, jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel A4, maka akan nilai lembar data diskon sel B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon, tetapi mengawali tujuan kolom dan baris, kita dapat menyalin atau cut and paste formula ini ke dalam sel-sel lain.
Set sel yang terakhir F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dan uang. Ketika membayar faktur, jumlah yang sudah dibayarkan hari ini adalah jumlah harga keseluruhan masukan. Setelah 30 hari yang terutang adalah 101 dari total. Setelah 60 hari yang terutang adalah 103% total. Oke, itu saja yang biasa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.